Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pertama, kita akan membahas, pada dasarnya sebenarnya kita akan membahas terkait dengan array dan struct. Tetapi sebelumnya kita masuk dulu di bagian pengantar. Jadi video ini khusus untuk pengantar dulu sebelum kita membahas array dan struct. Jadi mungkin penjelasan terkait dengan array dan struct itu sudah pernah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya. Kalau di kita itu di mata kuliah algoritma dan pemrograman, ya. Tetapi di mata kuliah struktur data perlu diperjelas lagi, perlu didalami lagi, ya, perlu dijelaskan lagi. Kenapa? Karena di dalam struktur data kita akan banyak menjumpai array atau implementasi dari struktur data itu dengan menggunakan array dan struct, walaupun nanti ada juga kita menggunakan pointer. Nah, sekarang kita masuk dulu di bagian pengantar. Jadi pengantarnya, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara mengatasi masalah implementasi program dengan komputer. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan walaupun bukan berkaitan dengan komputer, ya. Jadi pada dasarnya walaupun bukan berkaitan dengan komputer, pastinya ini juga pertanyaan yang diajukan apabila kita ingin mengatasi masalah atau suatu masalah. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita pahami adalah masalah secara menyeluruh dan mempersiapkan data, ya. Jadi apa yang menjadi masalahnya dan data-data apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah operasi apa, ya, operasi-operasi apa yang dilakukan terhadap data tersebut. Nah, misalnya saja ternyata data-data yang kita ambil adalah data-data angka, ya. Yang kita dapatkan itu adalah data-data angka. Nah, masalahnya adalah kita ingin mendapatkan keseluruhan atau jumlah secara keseluruhan dari data-data yang sudah kita dapatkan. Artinya kita ingin mendapatkan nilai totalnya. Berarti operasi apa yang kita butuhkan. Nah, nah di sini kita tentukan operasi-operasi apa yang kita akan lakukan untuk memecahkan masalah yang kita dapatkan dan berdasarkan pada data-data yang sudah kita dapat. Nah, kemudian penyimpanan data-data di memori sehingga tersimpan dengan struktur. Untuk apa? Supaya pada saat nanti kita ingin membutuhkan data tersebut, ya, atau kita ingin mengolahnya untuk selanjutnya lebih mudah dan lebih efisien dalam memanggil data tersebut. Nah, kemudian pengambilan keputusan terhadap bahasa pemrograman. Nah, ini yang lebih spesifik pada masalah komputer. Jadi bahasa program apa yang kita ingin gunakan yang paling cocok, ya, yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dan berkaitan juga dengan data yang kita ingin olah, ya. Nah, ini adalah pertanyaan mendasarnya, ya, berkaitan dengan masalah yang kita hadapi, ya, masalah untuk mengatasi masalah dan kita ingin menyelesaikannya di program komputer. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan data, ya, berkaitan dengan data, pastinya ada yang disebut dengan tipe datanya dan bagaimana bentuk datanya, ya kan? Nah, kemudian yang tadi ada juga berkaitan dengan penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini, ya, terkait dengan struktur data. Bagaimana kita menyimpannya secara efisien, ya, terstruktur, secara logis,
agar nantinya lebih efisien nanti pada saat kita ingin membutuhkan data tersebut, ya, entah dalam melakukan updating data, menghapus data, ya biasanya sih dua ini yang selain dari menginput data tentunya, dan hal-hal yang lainnya, misalnya kita ingin mengurutkan data dan seterusnya, ya. Nah, tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa program pada komputer, ya. Jadi ada beberapa memang tipe data yang digunakan, ya, hampir sama dengan bahasa-bahasa program yang lain. Jadi contoh misalnya integer, ya, integer ada di dalam bahasa C, ada dalam bahasa Pascal, bahasa di dalam Java, kemudian bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Tetapi cara mendeklarasikannya biasanya berbeda, ya. Cara mendeklarasikan biasanya berbeda, atau penulisannya juga biasanya berbeda. Ya, ada yang menggunakan kata int saja, ada yang menuliskan secara lengkap integer, ya, itu biasanya berbeda, dan juga cara mendeklarasikannya tentunya, ya. Nah, tiap-tiap bahasa program memiliki tipe data yang memungkinkan, ya, deklarasi terhadap variabel, tentu saja pasti, ya, deklarasi. Tetapi ada juga bahasa program yang tidak perlu mendeklarasikan sebelumnya variabelnya, ya, variabel dari variabel yang kita ingin gunakan, ya. Contoh misalnya bahasa program misalnya web, misalnya di PHP misalnya, ya. Saya biasanya kalau misalnya membuat program di PHP, ya, kita tinggal menggunakan variabelnya tanpa perlu deklarasikan. Nah, isinya tipe data dari variabel tersebut itu sesuai dengan isi dari variabel tersebut, ya. Dan ada bahasa program yang lain juga seperti itu, misalnya kayak Python, ya. Tetapi bahasa-bahasa program yang lain, misalnya C, sebelum kita menggunakan variabelnya, itu terlebih dahulu harus dideklarasikan, ya, baru kita bisa menggunakan variabel dari variabel tersebut, gitu. Kemudian menyediakan kumpulan operasi yang mungkin terhadap variabel bertipe data tersebut. Jadi apa operasi-operasi apa saja yang bisa digunakan terhadap variabel, ya, tentu saja sesuai dengan tipe data juga, ya. Contoh misalnya kita ini mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, berarti ada beberapa operasi yang memungkinkan, misalnya tambah, kurang, bagi, modulus, ya, dan seterusnya, itu, ya. Kemudian kalau kita ingin membuat variabel dengan tipe data char misalnya, ya, tipe data char, kan tidak ada, misalnya kita tidak bisa, atau mungkin saja kita bisa melakukan proses penjumlahan, misalnya menghitung atau mengurangkan atau mencari nilai modulusnya, tetapi ada proses yang terlebih dahulu yang mendahului sehingga kita bisa melakukan itu. Tetapi kalau misalnya langsung menjumlahkan biasanya tidak bisa, ya. Kemudian jenis objek datanya yang mungkin. Jadi contoh misalnya objek data, misalnya tipe data char, ya. Kemudian mungkin tidak masuk nilai misalnya 1, 2. Itu boleh saja, karena char itu masih bisa menampung yang seperti itu. Tetapi kalau tipe data integer kemudian Anda masukkan misalnya huruf A, B, C, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tipe data integer hanya bisa menampung yang angka saja, ya. Bahkan tipe data angka pun, misalnya integer, ya, atau float misalnya, kemudian Anda masukkan misalnya ada sebuah variabel yang Anda buat, kemudian tipe data yang Anda tentukan adalah float, ya. Kemudian Anda isi dengan
kemudian diisi dengan 10 ya, 10 itu bisa saja, tapi pada saat ditampilkan nanti akan muncul 10,00 ya, 10,00. Tapi kalau misalnya integer yang kita deklarasikan ya, tipe datanya, kemudian Anda isi misalnya 15,5, ya itu akan bermasalah karena tidak bisa menampung integer, tidak bisa menampung pecahan ya. Nah, kemudian objek data adalah kumpulan elemen yang memungkinkan, yang mungkin untuk suatu tipe data, itu yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang struktur data adalah cara menyimpan dan pengorganisasian data ya, pada memori komputer maupun file. Jadi bisa saja disimpan dalam file. Jadi kalau misalnya kita menyimpannya dalam memori, pada saat aplikasi atau komputer kita dimatikan, maka datanya sudah pasti hilang. Tapi kalau kita simpannya di dalam bentuk file, walaupun kita sudah matikan filenya, ya tetap datanya masih bisa kita lihat atau masih bisa diolah selanjutnya ya, sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya. Jadi operasi-operasi itu misalnya menginput data, kemudian menjumlahkan data dan seterusnya ya. Jadi struktur data ini ya, struktur data lebih kepada cara penyimpanannya dan pengorganisasiannya ya, data-data yang kita miliki. Nah, kemudian aktivitas struktur data ya, di dalam struktur data kita berhubungan dengan dua aktivitas ya, mendeskripsikan kumpulan objek ya sesuai dengan tipe data yang ada ya, kemudian mekanisme kerja operasi-operasinya ya. Jadi contoh misalnya integer yang diperbolehkan adalah tambah, kemudian kurang, kali, bagi, mengambil nilai modulus ya, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, dan seterusnya. Nah, struktur data sama dengan objek data, jadi datanya ya, jadi data, objek datanya plus operasi manipulasi data ya. Jadi plus operasi manipulasi data. Jadi manipulasi data di sini bukan dalam artian yang negatif ya, bukan dalam artian negatif. Jadi manipulasi data di sini misalnya mengupdate data itu adalah operasi manipulasi data juga ya, menghapus data dan seterusnya. Jadi kemudian menyimpan data ya, menjumlahkan, mengurangkan dan seterusnya, itu adalah bagian dari operasi manipulasi data. Jadi struktur data ini ya, kalau salah satu dari kedua bagian ini tidak ada, berarti kita tidak bisa menyebutkan ini sebagai struktur data. Kita melakukan operasi manipulasi data tapi tidak ada datanya, kan tidak bisa juga. Nah, sama halnya dengan hanya objek datanya saja tetapi tidak ada operasi manipulasi data, ya ini sama, tidak bisa juga dikatakan sebagai struktur data. Berarti kalau hanya objek datanya saja, berarti ya bisa dikatakan hanya data saja, tidak bisa dikatakan sebagai struktur data gitu. Nah, terus apa hubungannya antara struktur data dan algoritma? Jadi ini sangat berkaitan erat ya. Jadi Anda sudah melalui mata kuliah pemrograman dan algoritma dan pemrograman. Jadi struktur data dan algoritma ini sangat berhubungan ya, karena yang namanya manipulasi data ya pasti ada algoritma di situ ya, pasti ada algoritmanya di situ. Jadi di sini disampaikan bahwa dengan pemilihan struktur data yang baik, maka problem yang kompleks dapat diselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien. Operasi dapat dieksekusi dengan sumber daya yang lebih kecil ya. Jadi dengan menggunakan sumber daya yang lebih kecil, tentu saja ini terkait dengan algoritma ya, memori yang lebih kecil dan waktu eksekusi yang lebih kecil. Ini terkait dengan algoritma ya. Jadi tidak semua struktur data baik dan sesuai
ya. Jadi tidak semua struktur data baik dan sesuai. Contoh misalnya adalah problem data bank. Nah, di dalam bank atau data bank itu harus cepat dalam melakukan update data, ya. Contoh misalnya kita melakukan transfer uang, ya, transfer uang. Ternyata kita sudah transfer hari ini, ya. Ternyata sampai sore itu belum ada informasi bahwa apakah transferan kita itu sudah diterima atau tidak. Kan sudah merasa was-was di situ, ya. Sudah merasa was-was. Ini kejadian dengan saya, ya. 2 hari yang lalu saya mentransfer sebuah pembayaran, ya, melalui melalui fasilitas transfer melalui handphone, dan ternyata, ya, sampai 2 hari, ya, 2 hari statusnya belum berubah. Apakah status di situ masih status belum dibayar? Wah, ini sudah mulai was-was juga, jangan sampai pembayaran saya belum masuk atau ditolak dan seterusnya. Nanti 2 hari setelahnya baru muncul informasi bahwa pembayarannya sudah diterima. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi struktur data kita harus melihat juga dari sisi dari sisi masalahnya, ya, dan keinginan yang kita ingin capai dari struktur data tersebut, ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri algoritma, ya. Jadi ciri-ciri algoritma. Nah, jadi struktur data ini adalah terkait dengan, sekali lagi saya sampaikan bahwa struktur data terkait dengan data dan bagaimana cara kita memanipulasi data tersebut. Jadi cara kita menyimpan datanya, ya, supaya lebih cepat dalam memanggil data atau lebih cepat dalam pencarian data, ya. Kemudian space yang digunakan juga tidak banyak, kemudian waktu eksekusinya juga lebih cepat. Nah, kemudian tentu saja kalau kita terkait dengan manipulasi data, pastinya harus ada algoritma di situ, ya. Bagaimana caranya kita menyimpan data, ya, cara menyimpan data, kemudian cara mengupdate data. Contoh misalnya peran dari algoritma, misalnya mengupdate atau mengubah data. Ya, namanya mengubah data berarti datanya sudah ada di dalam sebelumnya, ya kan? Sudah ada di dalam sebelumnya. Nah, cara mengupdate data yang baik itu seperti apa? Nah, cara mengupdate data yang baik adalah kita mencari dulu data yang kita ingin update, kemudian ditampilkan, baru dimungkinkan kita merubah, kemudian baru kita bisa menyimpan kembali berdasarkan data yang sudah kita rubah tadi. Nah, itu adalah algoritmanya, ya kan? Nah, itu adalah algoritmanya. Nah, apa sih itu algoritma? Saya rasa kalian sudah paham mungkin karena sudah dipelajari, tapi tidak ada salahnya kita membahas kembali. Jadi algoritma, ya, algoritma ada setidaknya minimal 0 input atau lebih. Kalau kita berdasarkan bahwa input itu harus dari eksternal, misalnya keyboard, kemudian scan dan yang lainnya, ini mungkin bisa dikatakan betul kalau menurut saya. Ini menurut saya. Tapi kan input itu kan bisa saja dari program itu sendiri atau dari yang lain, dari program yang lain, sehingga bisa menerima input kemudian mengeluarkan output. Tetapi kalau output minimal ada satu, ya pastinya harus ada satu, minimal ada satu output yang dikeluarkan, walaupun kita hanya mencetak, ya, kita hanya mencetak saja. Misalnya menampilkan nama, itu kan sudah outputnya. Jadi menampilkan nama, contoh misalnya ini saya perlihatkan contoh programnya, misalnya seperti ini, ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya cout, ya. Hanya nama saya, ya, nama saya. Oke. Nah, misalnya seperti ini, ya.
kemudian kita jalankan. Jadi ini adalah salah satu editor yang saya gunakan, ya, namanya adalah CodeBlocks. Jadi ini bisa kok di-download secara gratis, ya, dan saya rasa Anda sudah pernah gunakan ini. Nah, ini adalah outputnya. Nama saya Herman, ya, nama saya Herman. Nah, ini adalah outputnya tadi, ya. Lalu inputannya ya bisa saya katakan ini adalah inputan melalui source code, ya. Inputannya adalah di sini melalui source code-nya. Nah, kemudian ada kejelasan apa yang dilakukan. Nah, ini yang biasanya bermasalah pada saat membuat program, karena tidak jelas apa yang kita ingin hasilkan dari program tersebut. Ya, memang harus jelas apa yang kita hasilkan dari sebuah algoritma tersebut. Misalnya kita ingin membuat program, kita membuat dulu algoritmanya, ya. Kita harus tahu dulu program ini nantinya itu menghasilkan apa, outputnya apa, ya, bagaimana prosesnya dan seterusnya, ya, harus jelas. Kemudian langkah yang dikerjakan harus efektif, ya. Jadi langkah yang dikerjakan harus efektif dalam artian bahwa tidak usah berulang-ulang langkah yang sama berulang-ulang. Kemudian itu harus jelas sampai dengan tujuannya apa, ya. Jadi mulai dari inputan, ya, kemudian mulai dari pendeklarasian misalnya, kemudian input, kemudian proses, kemudian outputnya. Nah, itu jelas tuh. Kemudian yang terpenting adalah program itu atau algoritma tersebut itu harus bisa berhenti, ya. Kalau tidak bisa berhenti, wah, bahaya itu, ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan abstrak data tipe dan tipe data bentukan atau tipe data bentukan, ya. Kita kan tadi sudah membahas sedikit terkait dengan tipe data. Nah, yang saya bahas tadi adalah tipe data, misalnya integer, char, float, double, ya, short integer, long integer, ya, dan seterusnya. Ya, itu adalah tipe data yang memang merupakan bawaan atau memang sudah tersedia di dalam bahasa program yang kita gunakan, ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai abstrak data tipe. Jadi kita bisa membuat sendiri tipe data, ya. Jadi misalnya memperluas UDT dengan menambahkan pengkapsulan berisi sifat-sifat dan operasi yang bisa dilakukan terhadap kelas tersebut. Misalnya kelas pada Java ini akan Anda dapatkan nanti di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, akan lebih jelas nanti di sana, ya, pembahasannya terkait dengan itu, ya. Jadi user defined type ini contoh misalnya adalah struct, record, ya, record kalau dalam Pascal, ya, struct, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dengan adanya abstrak data tipe, ya, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman C, kita bisa saja merubah, ya, yang seperti misalnya plot, kita bisa gunakan nama yang lain. Jadi kita bisa menggunakan nama yang lain. Misalnya plot kita ganti menjadi pecahan, char misalnya kita ganti menjadi huruf. Nah, itu dimungkinkan, ya. Jadi dengan adanya abstrak data tipe, jadi kita bisa menggunakan tipe dep, atau kita bisa membuat tipe data yang baru di mana isinya di dalam sesuai dengan keinginan kita, ya, operasi-operasinya di dalam sesuai dengan keinginan kita, ya. Misalnya tipe dep bentuk umumnya apabila kita ingin menggunakan mengganti nama tipe data yang sudah ada sebelumnya, misalnya tipe dep, tipe data lama apa yang kita merubah, kemudian nama tipe data baru, misalnya, ya, misalnya seperti ini, ya, tipe dep, ya, misalnya integer, kemudian ini adalah namanya angka, ya. Nah, kemudian
misalnya saya gunakan angka, ya sudah ada angka, kemudian misalnya nama variabelnya. Jadi ini adalah tipe datanya tadi ya, jadi angka ini adalah tipe datanya, kemudian nama variabelnya misalnya adalah apa namanya, umur. Oke. Ya, misalnya di sini nama saya, teman, misalnya di sini disuruh untuk menginput, misalnya input umur. Oke. Nah, di sini gunakan perintah cin, kemudian umur. Ya, salah. Di sini umur. Baik. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini ternyata bersambung ya. Jadi kalau tidak ingin bersambung, ini bisa kita berikan perintah /n. Sudah turun. Oke. Nah, umur misalnya ya 29 tahun. Enter. Ya. Nah, setelah kita input ternyata tidak tampil lagi. Nah, oke. Nah, kita ingin tambahkan misalnya cout ya, cout ya, umur yang diinput adalah umur. Nah, bisa seperti ini. Misalnya saya input 29. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, ini adalah contohnya tadi ya. Ini adalah contoh programnya, bisa diuji coba. Nah, di sini di contoh program yang di slide yang di kalam Umi ACID itu maksudnya di e-learningnya di sini menggunakan perintah printf ya. Jadi menggunakan perintah printf untuk outputnya atau untuk mencetak, sedangkan untuk menerima inputan di sini menggunakan scanf. Sedangkan saya menggunakan cout, dan untuk menerima inputan saya menggunakan cin ya. Bisa menggunakan salah satunya menggunakan cout cin atau menggunakan printf scanf ya. Ini tergantung dari header yang kita gunakan. Kebetulan di sini menggunakan conio.h, sedangkan saya menggunakan iostream. Jadi boleh saja ya, silakan gunakan yang mana yang diinginkan, yang lebih mudah menurut Anda. Baik. Jadi saya rasa cukup dulu untuk pengantar. Kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.